Meet again with me Pablo. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian diberikan perlindungan dari wabah yang melanda negara kita saat ini, dan diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan selalu terbantu semua masalah finansial yang Anda hadapi saat ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya dan tim lebih semangat untuk membangun channel ini, untuk memberikan sebuah edukasi, solusi, dedikasi seputar masalah pinjaman online dan finansial Anda, sehingga Anda menemukan sebuah solusi dan tips-tips baru bagaimana Anda keluar dari masalah finansial secara cerdas dan terstruktur. Saksikan video kami selengkapnya sehingga Anda bisa melakukan dan mulai mempraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Stay tune. Dengan berubahnya tahun dan waktu ke waktu, kita sebagai pelaku pasar dan peminjam, sebagai nasabah pinjaman online, semakin tahun dan semakin hari, pinjaman online bukannya tambah mudah untuk kita melakukan pengajuan. Mereka lebih spesifik secara data dan lebih teliti untuk menganalisis setiap data-data kita. Apalagi sudah saya jelaskan dalam video-video saya sebelumnya tentang apa itu push dan fail. Pinjaman online sekarang sudah membentuk apa yang namanya push dan fail. Kalau bank konvensional punya slik BI, ketika nasabah tersebut lalai dalam tagihan, dia masuk slik BI untuk bank konvensional. Sedangkan untuk perusahaan fintech lending atau pinjaman online, ketika nasabah lalai dari pembayaran, dia akan masuk ke push dan fail, artinya pusat data fintech lending. Semakin kita sulitnya suatu pengajuan, maka kita mencari sebuah cara dan solusi bagaimana kita bisa approve dan diterima di perusahaan pendana pinjaman online. Akhirnya kita mengambil suatu jasa. Biasanya kita bekerja sama dengan seseorang. Nah, karena kesulitan tersebut, kita meminta bantuan kepada seorang yang bernama joki. Nah, apa sih definisi dari joki itu? Joki adalah seseorang yang mengambil alih tugas kita sendiri untuk dikerjakan orang lain. Itu joki secara umum garis besarnya. Misalnya joki motor, joki 3-in-1. Tapi sedangkan apa perbedaan joki pinjaman online? Joki pinjaman online adalah orang yang menjembatani antara pendana dengan peminjam dan memberikan sebuah fasilitator kepada peminjam agar mereka bisa disetujui dan diterima oleh pihak lender atau pendana pinjaman online. Tapi yang jadi pertanyaan, banyak sekali joki-joki yang bermunculan di media sosial. Umumnya mereka mencari sebuah keuntungan dan menjanjikan Anda angin surga. Joki yang tersebut menjanjikan sebuah angin surga tanpa melihat riwayat data pinjaman online tersebut. Joki tersebut adalah hoax, atau biasanya kita sebut dia adalah penipu. Biasanya dia suruh menginbox Anda melalui jalur ini Anda, dan dia pasti menjanjikan sebuah kepastian. Kenapa dia menjanjikan sebuah kepastian? Karena supaya Anda mau
untuk memakai jasa beliau. Sedangkan dia bukan pemilik perusahaan pinjaman online, apalagi sekelas analisis pun tidak mampu untuk mengakses suatu data dari nasabah tersebut. Anda harus berpikir secara logika dan cerdas. Jangan menggunakan emosi untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah joki tersebut akan menguntungkan Anda di kemudian hari atau malah akan menjerumuskan Anda di kemudian hari? Apa yang diberikan fasilitator joki itu untuk Anda? Anda harus pelajari, bukan hanya saatnya Anda butuh uang terus gampang cair, bukan. Apakah dia memfasilitator dan mengamankan data privasi Anda? Karena ketika Anda mengajukan ke suatu platform pinjaman online, data pribadi Anda akan direkod melalui email HP Anda. Apakah joki tersebut siap membackup Anda tentang keamanan data privasi Anda tersebut? Dan data tersebut tidak disalahgunakan oleh joki-joki tersebut. Pada umumnya yang sering saya jumpai di kalangan media sosial, joki tersebut mencari sebuah keuntungan, tapi dia tidak berpikir gimana caranya menguntungkan seseorang, dan dia tidak berpikir gimana caranya seseorang itu bisa keluar dari pinjaman online. Kalau Anda masuk dalam pinjaman online, Anda masuk ke dalam jurang neraka. Kalau Anda tidak tahu manajemen yang baik, Anda tidak akan bisa keluar, tapi Anda malah terjerumus dan tenggelam di pinjaman online. Karena sebuah tata kelola keuangan Anda tidak mengerti cara penataan keuangan pinjaman online. Saya tekankan kepada Anda, joki-joki tersebut memang beragam dan menawarkan fungsi yang bermacam-macam. Ada yang menawarkan pasti cair, ada yang menawarkan memanipulasi data Anda, ada juga yang memanipulasi sampai seperti itu gitu. Karena apa? Sebuah keuntungan pribadi. Tapi berpikirlah apa resikonya ketika Anda approve atau ACC di suatu pinjaman, dan apa kerugiannya ketika Anda gagal bayar di suatu pinjaman online. Apakah data Anda aman tercover oleh joki tersebut, atau dia hanya menawarkan sebuah keuntungan ketika data Anda sudah busuk, Anda ditinggal lari tanpa sebuah kontrol dan evaluasi dari dia. Banyak kita yang berpikir tidak menggunakan logika. Kita hanya berpikir bagaimana kita dapat uang dan bagaimana kita dapat pendanaan secara instan. Aneka ragam yang dijawarkan seorang joki supaya Anda mau mengambil jasa mereka. Ada juga yang harus joki yang menawarkan Anda untuk mengirim sebuah foto identitas Anda beserta atribut yang lain. Ingat, KTP adalah diri Anda. KTP adalah dokumen pribadi Anda. KTP adalah pundi-pundi uang Anda. Jangan sembarangan menyerahkan KTP ke orang lain. Kalau sampai KTP tersebut disalahgunakan tidak sebagaimana mestinya, yang bertanggung jawab bukan mereka, tapi diri Anda yang akan bertanggung jawab. Karena identitas tersebut bernama atas diri Anda. Banyak mereka yang secara online meminta identitas klien tersebut untuk mengirim ke joki-joki tersebut. Yang jadi pertanyaan, kenapa nasabah kok bisa sampai percaya gitu? Padahal sebuah data itu sangat berharga. Kenapa mereka mau? Dan secara logika, ketika kita mengajukan pinjaman di suatu platform pinjaman online, ingat, kita ada sebuah verifikasi muka. Bagaimana kita bisa lolos verifikasi muka kalau kita tidak menggunakan muka sesuai yang tertera pada KTP? Itulah
kita harus berpikir secara logika dan cerdas. Jangan sampai kita mau mengirimkan data-data Anda tersebut kepada orang lain tersebut, karena data Anda bisa disalahgunakan, bahkan bisa diperjualbelikan secara bebas. Jadi bukannya Anda tambah untung, malah tambah buntung. Karena ada juga joki-joki yang mengarahkan Anda seperti itu. Apa kerugiannya buat Anda ketika Anda mengajukan ke suatu platform pinjaman online, ketika Anda mulai mendownload dan menginstal tersebut, ternyata nik Anda sudah terpakai? Apakah itu bukan suatu kerugian buat Anda? Banyak dari kita yang tidak mengetahui lebih jelas dan detail apa dibalik kerugian untuk diri kita. Bukan si joki, kerugian tetap di diri kita. Makanya kita harus cerdas. Data itu adalah diri Anda. Ketika Anda menyerahkan data tersebut kepada joki, berarti Anda menyerahkan diri Anda ke joki tersebut. Apalagi secara online. Kalau Anda secara nyata atau COD itu nggak masalah. Tapi banyak dari nasabah-nasabah yang secara sengaja mau menyerahkan data mereka ke joki tersebut. Wah, itu sangat disayangkan sekali. Karena datamu di kemudian hari akan tidak berguna. Bahkan disalahgunakan data Anda oleh pihak si joki tersebut. Andai kata joki tersebut tidak amanah, sangat disayangkan. Joki adalah diri Anda. Joki adalah pundi-pundi uang Anda. Jadi begitu berharganya data Anda di tangan Anda. Jangan sembarangan. Karena ketika Anda membutuhkan suatu pendanaan, data itu bisa Anda pergunakan sebagaimana mestinya. Nah, mulai saat ini kalian harus cerdas dan lebih teliti. Apa sebenarnya yang diinginkan joki tersebut? Tanya aja, tidak apa-apa gitu. Apakah dia memfasilitasi kita untuk mengamankan sebuah data atau hanya mengambil keuntungan dari kita tanpa kita ketahui dan sadari secara di awal gitu. Banyak yang seperti itu. Marilah kita cerdas untuk menentukan suatu pilihan. Mungkin perusahaan saat ini lebih teliti dan selektif untuk memilih sebuah nasabah pinjaman online, karena mereka meminimalisir sebuah kerugian akibat tingkat gagal bayar tersebut. Wajar kalau perusahaan begitu selektif untuk memilih suatu nasabah baru, karena dia meminimalisir sebuah risiko kerugian yang lebih besar. Begitulah. Kalau saya sarankan, saya tidak melarang Anda untuk memakai jasa joki, tapi ketahuilah latar belakang dan apa motifnya joki tersebut sehingga Anda menawarkan jasa ke Anda. Apakah Anda merasa terbantu? Bukan saat ini saja, di kemudian hari apakah data Anda tercover atau sebaliknya, malah data Anda menjadi sebuah bumerang dan sebuah kerugian bagi Anda. Pahami dan lebih cermati apa motivasi joki tersebut menawarkan jasa ke Anda. Apakah Anda siap dengan segala resiko jika Anda menggunakan jasa-jasa joki tersebut yang tidak Anda ketahui track recordnya, bahkan historinya, bahkan akun media sosialnya atau gimana Anda tidak mengetahui, dan Anda menawarkan sebuah jasa. Kalau Anda ada yang menawarkan sebuah jasa joki secara online, Anda harus tahu latar belakang beliau secara online juga, apakah media sosialnya real atau gimana. Anda harus tahu, karena begitu rawannya unsur penipuan di media sosial ini. Anda lebih cerdas.
Jangan gampang terpengaruh dengan iming-iming angin surga yang iming-iming menjanjikan sebuah kepastian dan menjanjikan sebuah instan. Ingat, yang instan itu mudah hilang, yang instan itu tidak lama. Mulailah menggunakan logika dan akal sehat Anda sebelum mengambil sebuah putusan, karena keputusan itu mempengaruhi sebuah hasil. Baik atau buruknya sebuah hasil itu ditentukan oleh keputusan Anda. Cerdas-cerdaslah dan bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau saya sudah menjelaskan arti sebuah dan makna dari joki, apa perbedaan antara joki dan konsultan? Konsultan adalah seorang ahli di bidang tertentu yang membuka pelayanan jasa untuk kita berkonsultasi, baik itu secara corporate, perusahaan, atau personal, atau business owner. Apa tugas utama dari seorang konsultan? Tugas utama dari seorang konsultan adalah memberi ide, masukan, kritik berdasarkan data, berdasarkan pengalaman beliau, berdasarkan riset, dan berdasarkan analisis pasar. Banyak orang yang berpikir konsultan adalah orang yang mengerjakan. Bukan, konsultan bukan seorang eksekutor. Konsultan adalah pembimbing dan pengarah Anda untuk Anda bisa lebih baik lagi di kedepannya gitu. Jadi pembimbing Anda untuk, kalau konsultan ekonomi, dia mengajari Anda tata kelola sebuah money management yang baik sehingga Anda terlepas dari masalah finansial Anda. Tata kelola yang baik, anggaran yang baik, dan bagaimana mengatasi utang cerdas dan utang buruk. Dia punya tips-tips dan ide-ide bisnis supaya Anda bisa terlepas dari masalah finansial tersebut. Semakin tinggi level dari konsultan tersebut, maka biaya yang ditawarkan untuk konsultasi per jamnya semakin mahal. Karena dia punya berbagai macam cara dan tips dan trik bagaimana kita bisa keluar dan mengatasi masalah kita melalui sebuah media konsultasi. Karena bukan berarti dia hanya berbicara saja, bukan. Dia juga pelaku pasar dan dia juga mempraktekkan cara tersebut dalam kehidupan nyatanya. Sehingga dia punya cara-cara dan tips-tips jitu bagaimana seseorang bisa keluar dari masalah tersebut. Konsultan finansial mengarahkan Anda kepada suatu finansial yang mandiri, yang tidak tergantung dari orang lain. Karena kemandirian Anda akan menuju suatu masa depan yang sejahtera. Dia mempunyai tips dan cara dan strategi-strategi jitu secara riset dan struktur, dan memperhatikan pengaruh pasar. Bukan berarti dia tidak praktek, dia praktek. Karena dia praktek, dia tahu bagaimana memperlakukan sebuah pasar. Pasar seperti ini, pasar yang dimana pasar sekarang ini yang kecenderungannya daya beli masyarakat menurun karena adanya sebuah pandemi. Dia tahu dan jeli melihat sebuah peluang-peluang baru dalam kehidupan sehari-hari. Peluang itu bisa dia ubah menjadi sebuah kesempatan dan mendapatkan sebuah solusi dan pundi-pundi finansial buat Anda. Ide-idenya itu dan sebuah tips dan triknya itu yang menjadikan Anda akan terbebas dari masalah yang Anda hadapi sekarang. Maka semakin tinggi skill dari konsultan tersebut, semakin mahal biayanya untuk
berkonsultasi dengan dia. Karena triknya itu yang kita perlu untuk mengatasi suatu masalah kita, sehingga kita bisa keluar secara elok dan apik dan menata kehidupan lebih baik lagi. Jadi kita sudah membahas antara perbedaan joki dan konsultan. Kalau konsultan adalah orang yang lebih profesional dalam bidang tertentu, dengan memperhatikan data, riset, pengalaman beliau di lapangan dan lain-lain. Beda dengan joki. Joki hanya seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari Anda tanpa memperdulikan resiko Anda di kemudian hari. Jadi mulai sekarang, berpikirlah secara cerdas dan secara logika dalam mengambil sebuah keputusan, karena baik dan buruknya Anda ditentukan oleh keputusan Anda yang buat hari ini. Bagi kalian yang terjerat dan terlilit masalah pinjaman online, kami hadir memberikan sebuah solusi. Kami menawarkan sebuah formula elegan bagaimana kita membayar suatu pinjaman online bukan dengan duit pribadi kita, tapi kita menggunakan suatu media aplikasi lain untuk membayar suatu pinjaman tersebut. Bagaimana spesifikasi money management cerdas ala PTT? Silakan hubungi kontak person admin 4 saya di bawah ini untuk melakukan sebuah registrasi. Jika Anda ingin berkonsultasi secara intensif kepada saya, silakan hubungi kontak admin 4 di bawah ini. Saya hanya menyediakan 2 slot per hari untuk kalian yang mau berkonsultasi secara intensif kepada saya. Dan saya memprioritaskan mereka-mereka yang sudah terregistrasi melalui private member saya. Saya berharap kalian menemukan sebuah solusi dan perencanaan baru bagaimana kita bisa keluar dari suatu pinjaman online dengan elok dan epic. Untuk itu, segera lakukan appointment dan registrasi melalui kontak admin 4 di bawah ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya minggu depan. Saya akan membahas tentang jasa-jasa pembuat KTP fake dan apa resikonya untuk Anda yang menggunakan KTP fake tersebut. Ingat, KTP adalah dokumen negara. KTP adalah suatu identitas yang dikeluarkan oleh government di suatu negara. Sampai ketemu di video saya berikutnya minggu depan. I hope you better start today, which you're having a financial freedom. I'm Pablo, founder and leader PTT. See you later again. Salam Lumer.